Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriansa Amir dan saya ingin mempresentasikan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Oli di kelas 11. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga bisa disebut sebagai sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi software. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. 2. Memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. 3. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. 4. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik. Perangkat lunak komputer juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen, organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. 3 jenis software. 1. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang dapat berfungsi mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Contoh sistem operasi adalah Windows. Perangkat lunak bahasa pemrograman adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contohnya Microsoft Office dan Adobe Photoshop. 3. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan suatu program untuk membantu sistem operasi. Contohnya Avast Antivirus dan Smadaf. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak yaitu 1. Software requirement, software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, tools and method, software quality, dan proses. Komponen perangkat lunak. 1. Sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Device driver. 2. Device driver adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada komponen perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan sebuah perangkat keras. Program utilitas. Program utilitas adalah perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi,
dan membantu sebuah pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Karakteristik perangkat lunak. 1 itu maintainability. Maintainability yaitu bagaimana kemampuan dari perangkat lunak tersebut dalam kemudahan untuk modifikasi. Misalnya, untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki kesalahan, dan memperluas fungsi sari perangkat lunak. Dependability. 2. Dependability. Dependability adalah perangkat lunak yang harus dapat dipercaya, karena biasanya perangkat lunak bisa mengandung virus. 3. Efisiensi. Efisiensi yaitu bagaimana kemampuan dari perangkat lunak dalam menggunakan atau mengaplikasikan sumber daya sistem dengan cara yang efisien serta cara yang efektif untuk dipakai. Usability. Usability adalah kemampuan dari perangkat lunak sampai sejauh mana bisa untuk digunakan dengan baik dan mudah. Model proses perangkat lunak. Model proses pengembangan perangkat lunak. Model waterfall. Model ini merupakan yang pertama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Model ini diperkenalkan oleh Royce pada tahun 1970. Model ini mencakup spesifikasi persyaratan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem dan pemeliharaan. Model spiral. Model spiral merupakan salah satu dari model revolusioner. Kelemahan dari model waterfall adalah model ini diantaranya bersifat kaku sehingga akan menyulitkan ketika melakukan perubahan. Model spiral. Model spiral merupakan salah satu dari model revolusioner. Model spiral memiliki ciri yaitu memungkinkan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak secara bertahap atau dengan beberapa versi untuk mendapatkan perangkat lunak yang lebih sempurna dan lebih terkontrol. Tapi kekurangan mode spiral adalah memerlukan penafsiran resiko yang masuk akal dan menjadi masalah yang sangat serius jika resiko besar tidak ditemukan. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma model ini untuk menuju kepastian. Model prototype. Model prototype adalah pengembangan dan revolusi perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Kekurangan dari model prototype yaitu memungkinkan terjadinya pengembalian terhadap kode, implementasi, dan perbaikan siklus yang digunakan untuk mendominasi sistem informasi. Model Rapid Application Development (RAD). Model Rapid Application Development atau RAD adalah metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. RAD diajukan oleh IBM pada tahun 1980
sampai 1990-an. Ketika permintaan terhadap aplikasi semakin meningkat. Model Agile. Model Agile adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip sama atau kesamaan prinsip. Kekurangan model Agile adalah paling sering ditemui pada metode, yaitu mengintegrasikan tim, karena perubahan yang begitu cepat dalam metode ini sehingga setiap orang yang terlibat dalam pengembangan proyek harus bisa selalu berinteraksi dengan efisien antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.